Kristus kami datang bersama, menyerahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Pujian yang kami nyanyikan menjadi kerinduan yang lahir dari hati kami. Kristus, Engkau harapan kami. Biarkan kami mengagungkan seluruh dari keberadaan hidup kami ini menjadi pujian terbaik hanya kepada Engkau yang dimuliakan. Kami merindukan kesempatan ini menjadi kesempatan berharga, kami kembali ada di rumah Tuhan, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini dalam segala keterbatasannya, menyampaikan isi hati suara Tuhan, dan semua kami pun siap menerimanya dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita persiapkan satu bagian firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius 21. Injil Matius 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kalau saudara sudah memperhatikan bagian ini, mari kita baca. Saya membacanya dari tempat ini, saya ayat pertama, saudara ayat kedua, kita berbalas-balasan hingga kita menyelesaikannya di ayatnya yang ke-11 bersama, 10 dan 11 bersama-sama. Ya. Injil Matius 21 ayat 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi bersama-sama. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang itu? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, ada seorang tentara dari Inggris yang bernama Shepherd Matthew Weston. Ya, seorang tentara dari Inggris bernama Shepherd Matthew Weston. Dia di dalam peperangan melawan Afghanistan kurang lebih di tahun 2009 lalu mengalami pengorbanan yang begitu luar biasa karena dia kehilangan 3 anggota tubuhnya. Nah, saudara, menariknya dari kisah perjalanan seorang Weston ini ketika dia menyerahkan dirinya menjadi seorang tentara baru 17 tahun. Dan di dalam kondisi ketika dia mengorbankan dirinya untuk bangsanya seperti ini, seperti biasa ketika mereka dipulangkan ke tanah air mereka, saudara sekalian, ada rumah sakit yang menampung mereka dan memberikan perawatan terbaik kepada mereka. Tapi menariknya ketika dia dirawat di rumah sakit itu, ada anak-anak seusia atau anak muda seusia dia yang memberikan ejekan kepada Weston ini dengan mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang sangat bodoh karena telah memilih menjadi seorang tentara dan mengejek dan membuli keberadaan kecacatan yang dialami oleh seorang Weston ini.
Saudara, mamanya yang mengantar dia dengan kursi roda memang terpuruk ketika mendengar ejekan itu. Tetapi seorang Winston muda, saudara sekalian, mengatakan kepada mamanya bahwa sepertinya saya harus memperbiasakan diri dengan kalimat ejekan dari orang-orang ini, gitu. Kemudian ada satu prinsip yang sangat baik yang dia ungkapkan juga bahwa saya bukan dianggap sebagai orang yang dikasihani, seharusnya tidak, karena saya sendiri telah menyerahkan kaki dan tangan saya kepada bangsa dan negara saya. Jadi ketika orang menganggap bahwa kecacatannya itu adalah kekurangan bagi dia, Winston mengatakan bahwa kaki dan tangannya dia berikan kepada bangsa dan negaranya. Ada satu pemaknaan yang begitu baik yang lahir dari keberadaan seorang anak muda ini, bagaimana konsep pengorbanan dan respon yang tepat yang dia nyatakan di dalam penghayatan akan pengorbanannya ini kepada bangsa dan negaranya sebagai bentuk pemberian terbaiknya dari pengorbanan kepada bangsa dan negaranya. Dan saudara, ketika saya dan saudara memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini juga, ini berbicara kepada kita secara keseluruhan bagaimana ada respon yang juga sama, yang harusnya tepat, yang kita sebagai orang percaya harus hadapi atau harus hayati atas pengorbanan kasih Kristus yang di dalam kematangan dan kesiapan diri kita sendiri, kita mau memberikan ruang terbaik dalam diri kita untuk Kristus. Dan ketika saya dan saudara memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, menarik sekali ada satu kesiapan yang dinyatakan kepada orang-orang Yahudi, dari orang-orang Yahudi kepada Kristus Yesus, dan mereka memberikan penyambutan yang begitu sangat baik dan luar biasa kepada kehadiran Sang Raja Damai itu. Saudara dan saya kalau memperhatikan akan bagian ini, kita melihat kondisi di mana kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kondisi keberadaan orang Israel atau orang Yahudi pada waktu itu sebagai bentuk bagaimana dia hadir sebagai seorang yang menyatakan dirinya sebagai Raja Damai. Dan kalau saudara memperhatikan bagian ini dalam kitab Sakaria 9, ayatnya yang ke-9, bagian ini menjadi penggenapan dari kitab ini. Dan saudara melihat dengan jelas di sini bahwa inilah bentuk satu kesiapan yang dinyatakan juga dari orang-orang Yahudi yang hadir pada waktu itu ketika mereka menyambut kehadiran Kristus sebagai Raja Damai itu. Saudara memperhatikan bahwa kehadiran Yesus Kristus sebagai seorang Raja Damai, dia hadir sebagai orang atau sebagai sosok yang lemah lembut, yang rendah hati, yang membawa damai. Dan kalau saudara dan saya memperhatikan, di situ dikatakan bahwa dia mengendarai seekor kedelai, ya terbalikan. Nah, Setian tertawa tuh, udah wanti-wanti, jangan salah sebut Musta. Ya, dia bukan mengendarai seekor kuda, karena kenapa saudara sekalian? Kalau yang dikendarai oleh kuda, kalau orang yang mengendarai kuda itu gambaran tentang orang-orang yang menang atas peperangan. Seorang pahlawan yang menang atas peperangan. Tetapi Kristus hadir pada saat itu, dia mengendarai seekor keledai yang lemah, gambaran tentang binatang yang lemah. Tetapi ada satu gambaran tentang kehadiran pribadi yang lemah lembut, yang juga mau menyatakan tentang kerendahan hati, kerendahan diri, dan ini benar sebagai representasi kehadiran Allah yang membawa damai sejahtera itu sebagai pendamaian atau membawa sosok pendamai itu bagi Allah, bagi manusia dengan Allah karena hukuman dosa yang dialami oleh manusia. Saudara, ini menjadi satu bagian yang harusnya saya dan saudara merefleksikan tentang keberadaan diri kita yang mempercayai sosok Yesus Kristus yang hadir sebagai Raja Damai di tengah dunia ini. Seorang pribadi yang membawa damai sejahtera di dunia itu tuh dan membawa pendamaian antara Allah dengan manusia. Menjadi penegasan bagi saya dan saudara bahwa sebagai pengikut Kristus kita harus hadir sebagai pembawa damai. Harus hadir sebagai pembawa damai. Karena gambaran karakteristik Allah ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita hadir sebagai penyebab masalah. Nah, kita merefleksikan bagian ini dari dalam rumah tangga kita, pergaulan kita dimanapun itu. Mari bawa diri kita sebagai pembawa damai.
Kemudian saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, kita memperhatikan juga akan bagian ini bahwa ada beberapa hal yang menjadi penegasan dalam kebenaran firman Tuhan terkait dengan bagaimana orang percaya memiliki kematangan kesiapan di dalam menyambut kehadiran Kristus secara khusus dalam kita mengenang atau memaknai masa prapaskah ini, menyongsong, memperingati akan bagaimana penderitaan bahkan sampai kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Panggilan saya dan saudara pada bagian ini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang percaya yang mau siap ada di dalam kerelaan untuk memberi yang terbaik dari kehidupan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, bagian ini saya dan saudara menyurutinya dari sisi pemilik keledai itu. Keliru terus yang ngomongnya ya. Dari pemilik binatang tersebut. Saya dan saudara menyoroti pribadi bagaimana orang-orang ini pribadi ketika Yesus menyuruh para murid, 2 orang murid pergi dan bertemu pemilik dari binatang itu. Tetapi yang ditemui, saudara bisa memperhatikan bahwa ketika mereka bertemu ada kerelaan yang hadir dalam diri pemilik binatang ini. Saudara bayangkan kalau kita diperintah atau disuruh melakukan sesuatu hal, tetapi kita tidak tahu dengan jelas apakah berita yang tersampai kepada orang itu sudah terlebih dahulu disampaikan atau belum. Tetapi kalau saya dan saudara memperhatikan akan bagian ini, Alkitab katakan dengan jelas bahwa ada penegasan dari Tuhan Yesus yang mau memberikan penegasan, ya mau menyatakan bahwa kehadiran dari 2 murid ini akan mendapat respon yang sangat baik dari pemilik binatang ini. Dan saudara memperhatikan dengan jelas, sang pemilik binatang ini memberikan dengan sangat baik, memberikan kerelaan yang terbaik untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara kalau memperhatikan catatan dari kitab-kitab Injil yang lain, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus. Binatang yang dipakai oleh Tuhan Yesus, ya, keledai yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini adalah keledai yang belum pernah dipakai oleh siapapun. Dan ini merupakan keledai yang masih baru pertama kali akan dikeluarkan dari kandangnya. Dan menariknya, seorang pemilik keledai ini merelakannya, memberikannya kepada Tuhan untuk memakainya. Saudara, apa yang bisa saya dan saudara tarik dari bagian ini untuk kita aplikasikan dan refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya dan saudara pun diingatkan tentang apa yang dapat kita relakan atau kita berikan, lakukan yang terbaik untuk dipakai bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, ada hal-hal tertentu dalam sisi hidup kita yang mungkin kita menyadari sungguh bahwa kita akan sangat memegang erat akan hal itu dan siapapun itu tidak boleh menyentuh akan hal itu. Dan bisa jadi pemilik daripada keledai ini pun memiliki prinsip yang sama. Tetapi permintaan Tuhan untuk digunakannya ia relakan. Saya dan saudara bisa melihat dalam diri kita apa bagian terpenting dari sisi hidup kita sekali lagi yang kita tidak membiarkan orang lain menyentuh bagian itu dan hanya kita yang nyaman di dalam bagian itu. Dan pada bagian ini saya mau merefleksikan perjalanan kehidupan daripada seorang tokoh gereja yang bernama Agustinus dari Hippo. Perjalanan kehidupannya yang mana ia sendiri menyadari di dalam catatan tulisan karya terbaiknya yang terkenal di dunia dari Agustinus Hippo ini adalah ada 3 unsur penting di dalam keberadaan diri manusia yang sangat sering sekali keberadaan 3 unsur penting itu susah sekali untuk dijangkau oleh orang lain dan manusia sangat nyaman dengan 3 unsur penting, yaitu tubuh, jasmaninya, dan juga jiwanya, dan juga keberadaan kepemilikannya. 3 hal ini menjadi hal yang sentral di dalam keberadaan diri manusia. Dan dia kadang-kadang tidak membiarkan orang lain untuk menyentuh akan hal itu. Tetapi di dalam perjalanan imannya, Agustinus akhirnya menyadari dan mengatakan bahwa siapakah Allah selain bahwa Ia yang telah menciptakan kita? Siapakah manusia selain bahwa Ia yang adalah keberadaannya telah memiliki tubuh manusia? Ya, dan juga kita bukanlah Allah, kita menyadari Allah lah yang memberikannya segala termasuk 3 unsur itu, bahkan di dalam tingkat tertinggi, di dalam keberadaan diri kita, semuanya
adalah dari ciptaan Allah sendiri. Dan sudah seharusnya segala tentang kemampuan, persepsi, kodrat terbaik kita nyatakan kepada Allah. Saudara, mari merefleksikan dalam kehidupan kita. Kalau di dalam perjalanan kehidupan ini ada bagian tertentu dari 3 unsur kepemilikan kita, tubuh kita, jiwa kita, kepemilikan kita di dalam hidup ini yang kita masih pegang erat dan kita tidak berikan kepada Tuhan. Mungkin di dalam masa prapaskah ini menjadi satu penegasan bagi saya dan saudara untuk belajar bagaimana melepaskan dan memberikan bahkan merelakan yang terbaik dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Bisa jadi itu adalah waktu terbaik kita. Bisa jadi itu adalah kesehatan kita. Bisa jadi itu juga adalah kepemilikan kita, harta kita, uang kita. Yang kadang-kadang kita juga masih hitung-hitungan di dalam memberi kepada Tuhan. Tetapi bagian ini mengingatkan kepada saya dan saudara, apapun itu yang terbaik kita relakan untuk mendukung kemuliaan, untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal kedua berikut yang kita bisa belajar di dalam merefleksikan bagian kebenaran firman Tuhan ini, saudara sekalian, adalah mari kita menjadi orang-orang yang siap bekerja untuk Tuhan tanpa atau meskipun kita tidak dikenal oleh orang lain. Saudara memperhatikan sosok 2 murid yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk pergi mengambil keledai, 2 ekor keledai ini. Kalau saudara dan saya memperhatikan dengan jelas bahwa 2 murid ini di dalam catatan Alkitab pada bagian ini tidak disebutkan siapa mereka. Dan kalau saudara perbandingkan dengan kitab-kitab Injil lain yang mencatat narasi yang sama pun, 2 murid ini tidak dicatat siapa diri mereka. Nah, maka mari saudara dan saya memperhatikan dengan jelas pada bagian ini bahwa meskipun mereka tidak dikenal, meskipun mereka melakukan perkara atau pekerjaan di balik layar, tetapi mereka berupaya memaksimalkan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara bisa bayangkan ketika 2 murid ini diperintahkan oleh Tuhan pergi dan bertemu pemilik daripada keledai itu. Siapa pemiliknya pun mereka nggak kenal. Tetapi yang mereka tahu adalah menyampaikan pesan Tuhannya. Dan saya kira bahwa 2 orang murid ini pergi dengan perasaan berhasil atau tidak. Kita akan mendapat keledai yang diminta oleh Sang Tuhan kita. Tetapi saudara, inilah buktinya. Saya kira saudara dan saya ketika ada di dalam kondisi diperintahkan sekali lagi. Disuruh untuk melakukan satu hal yang kita tidak kenal dan bertemu dengan orang tertentu. Atau melakukan sesuatu hal yang bagi kita berat untuk melakukannya. Pasti kita juga bergumul, bukan? Nah, satu hari ada seorang pendeta yang ketika dia mau berkhotbah setiap minggu, pelayanan minggu. Karena minggu itu dia cukup padat pelayanan, dia kurang tidur dan dia sangat mengantuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mengantuk sekali. Sehingga dia perintahkan kepada kosternya. Dia bilang, tolong buatkan saya segelas kopi. Kalau saya sudah ada di mimbar, nanti antar saja dari belakang, kasih ke saya dari samping. Nah, koster ini sudah sigap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketika dia sampai ke dapur, yang didapati apa? Gulanya habis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, waktu gulanya habis, dia bingung mau menyampaikan seperti apa. Kemudian dia samperin penata layan di samping mimbar, dia bisikan, tolong sampaikan kepada Bapak bahwa gulanya habis, begitu. Nah, kemudian bapaknya sampaikan lagi kepada penata layan, tolong sampaikan kepada kosternya, ambil dulu di tetangga atau di kios depan, nanti bayar dari belakang. Nah, pesannya tersambung. Ketika koster itu mau pergi dan melakukan ini, diperintahkan suruh ngambil dulu, tapi ada perasaan was-was. Karena sudah tahu Bapak suka ngambil kopi, gula, dan tentu yang lalu juga belum bayar. Dia udah wanti-wanti tuh begitu. Kalau pergi lagi minta lagi di kios, dikasih atau tidak. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai di kios itu, sang pemilik kios itu ibu bilang begini. Bilang pada Bapak, bayar dulu yang lama, baru ambil yang baru. Nah, dia pulang dengan perasaan gelisah. Nah, gagal kan dia memenuhi permintaan Bapak pendetanya. Nah, saya pikir cerita ini bukan antara saya dan Ci Yuli atau Mbak Yulia, tapi ini cerita yang berbeda karena Bapak pendeta, bukan Ibu pendeta. Ya. Jadi saudara sekalian, ketika waktu itu pendeta sudah sangat menanti-nanti, biasa dia akan menaruh kopi di bawah mimbarnya.
Kemudian kapan-kapan dia akan sejenak beristirahat, kalau ada waktu senggang untuk itu dia akan meneguk kopi itu, kemudian dia akan maju lagi pelayanannya. Kopi tak kunjung datang. Tiba-tiba sang koster mengecilkan badannya, berupaya supaya Bapak Pendeta tidak bertanya tentang kopinya. Dia duduk paling belakang. Kebetulan pas hari itu khotbahnya tentang Petrus. Dan koster ini pun bernama Petrus. PU biasa disapa. Pas waktu itu sang pendeta berdiri dengan sigap mengatakan dari refleksi bahwa, "Hai Petrus," di dalam konteks penyangkalan Petrus. "Apakah jawabmu?" Sang Petrus dari belakang, arah belakang berdiri dengan sangat sigap dan mengatakan, "Bapak, Ibu bilang bayar dulu yang lama, baru ambil yang baru." Wah, seluruh jemaat kaget mendengar hal itu. Ada apa yang terjadi antara pendeta dengan kosternya? Kenapa sampai hal itu bisa terjadi? Nah saudara, saya kira dari cerita ini kita bisa merefleksikan bahwa kadang-kadang kita melakukan sesuatu hal yang kita belum tahu kepastiannya di dalam bertemu orang atau memastikan apakah kita akan mendapat kepastian itu. Pasti ada kegelisahannya. Tetapi saya dan saudara memperhatikan. Dua murid ini ketika mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya, mereka tidak lagi mementingkan kenyamanan dirinya. Mereka melakukannya meskipun nama mereka tidak dicatat. Meskipun mereka tidak dikenal dan orang-orang tidak tahu, secara keseluruhan rombongan yang hadir tidak tahu siapa yang mengantarkan binatang itu kepada sang Tuhan. Tetapi mereka melakukan bagian mereka dengan maksimal. Saudara, bagian ini menjadi satu refleksi yang baik antara saya dan saudara. Banyak hal Tuhan percayakan kepada saya dan saudara untuk melakukannya atas dasar nama Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ada saat-saat tertentu yang kita lakukan pun tidak tentu orang harus mengenal dan mengetahui apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Mungkin Tuhan malah mengizinkan kita berada di belakang layar di dalam mendukung sebuah pelayanan. Tetapi yang Tuhan mau bagi saya dan saudara adalah siap bekerja, siap melakukan bagian itu yang terbaik atas nama Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara, di dalam masa prapaskah, menyongsong masa Paskah ini, kita mengimani ini untuk kita melakukan apapun itu yang menjadi kepercayaan Tuhan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun kita tidak dipuji, kita tidak dikenal, tetapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus, bagian firman Tuhan ini juga memberikan satu penegasan kepada saya dan saudara untuk kita tetap fokus segala sesuatu, fokus hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara memperhatikan dengan jelas pada bagian ini. Ada ekspresi yang keluar dari semua orang yang hadir pada saat itu. Di dalam mereka nyorak-nyorakan keberadaan, keagungan, kemuliaan bagi sang anak Daud. Mereka mengatakan, Hosana, Hosana bagi sang anak Daud. Saudara, ekspresi terbaik yang diberikan oleh semua orang. Dan catatan pentingnya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah, mengapa banyak orang yang hadir pada saat itu? Karena orang Yahudi notabene mereka sedang memperingati hari raya Paskah. Paskah yang mereka peringati pada hari itu dengan konteks Paskah perjanjian lama, mereka memperingati peristiwa kemenangan, memperingati peristiwa bagaimana umat Tuhan panen yang banyak, memperingati bagaimana pemeliharaan kasih setia Tuhan kepada umat Israel. Dan dimanapun itu umat Israel berada, di momentum hari raya Paskah, mereka akan kembali untuk memperingatinya. Maka wajar saudara sekalian pada saat itu, orang Yahudi sangat banyak pada saat itu. Dan di kondisi yang sangat banyak itu mereka mensorak-sorakan tentang keberadaan Tuhan mereka. Dia adalah pembawa damai. Namun saudara dan saya di dalam pemaknaan kata ya bahwa Kristus anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Beberapa pemaknaan yang jelas yang mau diberikan kepada seluruh orang percaya di dalam memaknai kehadiran Kristus sebagai juru selamat di dunia ini. Ada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dinantikan bagi bangsa Yahudi. Ada permohonan bagaimana pertolongan keselamatan dari Yesus Kristus
sebagai juru selamat bagi dunia. Bahkan ada pengakuan sebagai raja yang akan memerintah secara adil dan membawa damai sejahtera itu bagi dunia. Satu pujian pengagungan yang keluar dari iman yang begitu luar biasa, yang terungkap dengan ekspresi yang begitu sangat baik dari seluruh orang Yahudi yang hadir pada saat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika orang Israel atau orang Yahudi memberikan ekspresi terbaiknya, mereka melepas jubah luarnya. Mereka meletakkan di atas binatang itu, mereka meletakkan di atas jalan raya itu untuk dilalui oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi ini adalah gambaran bentuk penghormatan terbaik yang diberikan kepada sosok atau pribadi yang dianggap pantas untuk mendapatkan penghormatan terbaik pula. Kalau saya dan saudara bayangkan di masa kini seperti membentangkan karpet merah untuk sosok-sosok orang-orang ternama yang akan melaluinya. Dan itu yang dilakukan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Gambaran ekspresi terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Mari saudara kita merefleksikan akan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang menjadi bagian terpenting bagi kita untuk kita memberikan pujian, pengagungan, penghormatan kita sebagai ekspresi terbaik kita kepada Tuhan. Izinkan saya mengimplikasikan bagian ini di dalam peribadatan kita sebagai orang percaya di masa kini. Ketika saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, bagaimana ekspresi terbaik kita di dalam kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan sebagai Raja Damai itu di dalam kehidupan kita. Tetapi izinkan saya juga berkata, kadang-kadang ketika kita memuji Tuhan, pujian kita kepada Tuhan hanya sebatas ada di dalam ruang ibadah. Kenapa? Karena orang-orang yang memuji Tuhan, yang mengatakan, Hosana bagi Sang Raja Damai, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang meneriakan, salibkan dia, salibkan dia. Berapa banyak tipikal orang-orang Kristen seperti ini di masa kini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang ketika mengekspresikan penyembahannya kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, bisa jadi seluruh isi hatinya akan dia tuangkan, berikan kepada Tuhan ketika dia menyembah Tuhan dan ada di ruang ibadah. Tetapi izin bertanya, setelah keluar dari ruang ibadah itu, apakah ekspresi terbaik itu masih terus ada di dalam perjalanan hidup kita? Dengan mulut yang sama dipakai untuk memuji Tuhan, tetapi dengan mulut yang sama juga bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan tangan yang sama ia angkat untuk memuliakan Tuhan, tetapi dengan tangan yang sama juga bisa dia pakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saudaraku, di dalam masa prapaskah ini, mari refleksikan ini di dalam kehidupan kita. Berikan ekspresi yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan. Karena lahir dari kesadaran bahwa hidup terbaik kita adalah milik Tuhan. Sepenuh dari seperjalanan hidup ini adalah milik Tuhan. Bukan hanya tentang di dalam ruang ibadah, tetapi di dalam sepanjang perjalanan iman kita. Kita mau menunjukkan ekspresi terbaik kita. Hosana bagi anak Daud di dalam segala karya perjalanan iman kita di dunia ini. Mari jemaat Tuhan, kita yang paling tahu siapa kita di hadapan Tuhan, maka terus berefleksi tentang bagian ini. Yang terakhir dari perenungan kita pada hari ini. Kalau sudah terakhir biasanya senang ya. Nah sudah senyum-senyum jemaatnya. Kalau sudah dia bilang yang terakhir gitu ya. Saudara tetap berjalan bersama dengan Yesus dan tetap menjadi saksinya. Alkitab katakan di ayat 10 dan ayat 11. Ada begitu banyak orang-orang yang menyaksikan tentang siapa Yesus. Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam rombongan itu yang mengeluk-elukan tentang sosok Sang Raja Damai itu yang hadir di tengah-tengah mereka. Mereka berjalan bahkan mereka tidak menutup mulut mereka untuk menyaksikan tentang kepribadian Yesus Kristus itu. Dan saudara, ini menjadi panggilan bagi saya dan saudara di dalam menyongsong masa raya Paskah dan Jumat Agung ini. Kita dipanggil Tuhan untuk kita ada di dalam rombongan komunitas orang-orang percaya yang setia menyaksikan tentang perbuatan kasih Kristus Tuhan kita
Tetapi kita tidak menjadi orang Kristen yang eksklusif, mendiamkan iman kita sendiri dan membiarkan kita sendiri yang mengalami akan iman keyakinan kita kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita pun keluar menyatakan itu, menyaksikan itu kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Apa yang dikatakan oleh rombongan orang-orang ini? Ketika begitu banyak orang yang menjumpai mereka yang mengeluh-elukan. Mereka bertanya, siapa dia? Mereka dengan tegas, dia Yesus dari Nazaret. Bahkan lebih jelasnya, mereka dengan tegas mau mengatakan, dia Raja Damai itu. Saudara, seberapa jauh perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Dan seberapa jauh juga kita menyaksikan tentang iman kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita menyaksikan iman kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Apa yang menjadi pilihan terbaik saya dan saudara? Cari aman, berdiam diri, eksklusif dengan iman kita? Atau kita mau keluar dari zona nyaman itu, menyaksikan itu kepada orang-orang di sekeliling kita? Saya tahu perkara menyaksikan tentang kasih karunia Tuhan bukan perkara yang mudah. Karena tidak semua orang diberikan karunia untuk berbicara dan menyampaikannya. Dan semua kembali pada kasih karunia Tuhan yang menyatakannya kepada orang-orang yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, ada banyak cara kalau kita menyadari kita lemah di dalam menyampaikannya. Kita bisa menyaksikan itu lewat sikap hidup kita. Jadilah kesaksian dalam tutur katamu. Jadilah kesaksian dalam sikap hidupmu. Jadilah kesaksian di dalam cara berpikirmu. Dan jadilah kesaksian di dalam segala sikap dan tingkah lakumu. Tuhan yang menolong saya dan saudara di dalam menghayati masa prapaskah ini. Sebagai momentum terbaik untuk kita mengekspresikan apa yang menjadi kerinduan terbesar kita di dalam mengagungkan Dia Sang Raja Damai. Hosana bagi Sang Raja Damai. Dengan terus memberikan kerelaan yang terbaik kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Meskipun kita menggenggam dengan erat, tetapi biarkan kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan terus siap bekerja untuk Tuhan. Meskipun tidak dinilai atau dilihat oleh orang lain, tidak diberi penghargaan oleh orang lain, tidak dipuji oleh orang lain. Tetapi kita mau belajar untuk tetap siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mari kita tetap fokus. Hanya untuk pujian, pengagungan, kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Tetap berjalan di dalam kesaksian iman kita sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kami datang di dalam segala rasa syukur kami yang terdalam untuk betapa besar anugerah kasih setia Tuhan yang kami terima dalam hidup ini. Terima kasih perkenaan daripada Tuhan kepada kami. Pagi menjelang siang kami diingatkan. Biarkan momentum prapaskah ini kami terus membawa kehidupan terbaik kami. Kerelaan terbaik kami. Mengorbankan yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam perjalanan iman kami ada hal-hal dalam sisi hidup kami yang kami masih menggenggam atas nama kenyamanan diri kami sendiri. Yang kami belum merelakan sepenuhnya untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Biarkan kami menghayati pengorbanan Kristus yang telah nyata memberikan yang terbaik. Seluruhnya direlakan dalam kemuliaan surgawi. Direlakan datang di dunia ini. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Menyatakan kasih dan kekekalan terbaik. Kasih setia Tuhan yang terbaik. Untuk kami dijangkau dan diselamatkan. Maka biarkan kami pun belajar memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik, menyaksikan tentang kebesaran kuasa Tuhan, memfokuskan segala tentang kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam sepanjang perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba Tuhan sudah selesai berbicara, tetapi biarlah di dalam anugerah, kasih setia dan cinta Tuhan Yesus semata, firman Tuhan lewat kuasa Roh Kudus tetap diperdengarkan, didengungkan di dalam hati dan hidup kami sepanjang perjalanan hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.